Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Bukan hewan darat dengan ukuran terbesar, karena masih ada gajah. Bukan pula yang terkuat, karena kadang dikalahkan kuda Nil atau gajah. Tidak punya kelompok besar, karena biasanya hidup soliter. Tapi entah kenapa, jarang sekali ada bukti perburuan terhadap para badak. Apakah para pemangsa tidak berani melawan badak? Atau mereka tidak menyukai daging badak? Oke, kita lupakan macan tutul, citah, atau bahkan anjing liar. Mereka tidak akan berani mengganggu para badak. Sementara singa, hyena tutul, dan harimau pernah beberapa kali terlihat mencoba peruntungannya dengan memburu badak. Bahkan ada beberapa bukti di mana mereka tengah memakan badak. Bukan hanya badak kecil, tapi juga badak besar. Tapi, mencari bukti yang memperlihatkan badak tengah diburu oleh pemangsa, lalu pemangsa itu berhasil menjatuhkan badak, lalu memakan hewan besar itu, rasanya sangat langka. Biasanya, badak yang berhasil dikalahkan pemangsa adalah badak yang terluka parah. Sementara badak yang masih sehat, para pemangsa cuma terlihat melakukan percobaan saja. Dan sejauh ini, admin belum menemukan bukti badak terjatuh dan kalah karena serangan pemangsa. Kira-kira apa yang membuat badak jarang sekali diburu oleh para pemangsa? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Meski sendirian, badak bukanlah hewan yang bisa dikalahkan dengan mudah. Mungkin hanya gajah dan kuda Nil saja yang mampu mengalahkan badak besar. Sementara kerbau, jerapah, dan pesaing lainnya levelnya masih ada di bawah badak. Badak benar-benar tangguh. Beberapa kali para pemangsa coba memojokkan seekor badak dan ternyata tidak berhasil mengalahkannya. Hyena pernah menyerang badak yang terluka, tapi dengan bantuan dari temannya, badak itu selamat. Singa berkali-kali memojokkan badak, tapi tidak ada bukti yang memperlihatkan badak terjatuh karena serangan dari para singa. Yang ada malah para singa menyerah karena badak itu mengamuk. Kuda Nil saja yang pernah mengalahkan badak ternyata bisa dikalahkan oleh hyena atau singa. Gajah yang sering mengalahkan badak bahkan tidak berdaya ketika dikeroyok oleh singa, hyena, atau bahkan diserang oleh buaya. Lalu kenapa para pemangsa tidak bisa mengalahkan badak? Tentu karena badak punya fisik yang kuat, tenaganya besar, mental yang pantang menyerah, dan senjata mematikan berupa julat tajamnya. Hyena pernah mencoba peruntungannya ketika melihat badak dan anaknya yang masih kecil. Hyena coba memburu badak yang masih kecil, tapi pertahanan dari induknya membuat para hyena menyerah. Hyena loh bisa nyerah, padahal biasanya ngeyel banget. Emang si badak ini benar-benar tangguh, sehingga jadi salah satu hewan yang jarang banget diburu oleh para pemangsa. Menurut beberapa informasi yang admin temukan, badak merupakan salah satu hewan dengan kulit yang paling tebal, ditambah kulitnya itu juga keras. Ini kulitnya loh, bukan perisai, seperti yang dimiliki terenggiling atau cangkang yang dimiliki oleh kura-kura. Kulitnya yang tebal susah ditembus dengan cakar tajam. Makanya para singa kesulitan melukai badak itu. Hyena saja yang punya rahang lebih kuat daripada singa seakan tidak berdaya ketika coba menembus pertahanan dari kulit badak. Udah kulitnya keras, tebal, terus ukurannya besar dan bulat, mau diincar apanya coba? Sementara badak bisa bergerak lincah untuk menghindar dan menyerang balik. Ada beberapa momen di mana para pemangsa memakan bangkai badak. Mereka terlihat kesulitan menembus kulitnya yang tebal. Kalaupun berhasil menembus bagian kulit badak, dagingnya juga keras, sehingga membuat para pemangsa menghadapi masalah jika ingin menikmati daging badak. Dipresto dulu kali ya, biar lebih lunak. Badak ini punya kecepatan yang terbilang tinggi bagi hewan dengan ukuran besar. Mereka juga lincah, sehingga ketika menyeruduk, efek serangannya lebih maksimal. Kalian bayangin aja, serangan badak menggunakan julat tajam, tubuh yang kuat, serta pergerakan yang cepat. Super banget pastinya ya.
Seekor badak besar bisa menjungkalkan mobil menggunakan serudukannya. Mereka punya kerangka tulang yang kuat. Jika mobil saja bisa terjungkal, bayangin kalau serangannya itu mengenai para pemangsanya. Bisa-bisa terlempar, atau mungkin tertusuk jula tajamnya. Serangan balik dari badak besar menjadi penghalang bagi pemangsa yang coba memburu mereka. Risikonya terlalu berbahaya. Alasan lain kenapa para pemangsa jarang memburu badak adalah karena jumlah mereka yang memang terbatas. Jadi, mungkin saja ada pemangsa yang berhasil memburu badak, tapi tidak sempat diabadikan karena momennya lumayan langka. Mungkin jika populasi badak bisa bertambah, lalu para pemangsa bisa mengalahkan badak, nantinya bakal ada bukti yang jelas ketika badak berhasil diburu oleh singa, atau hyena, atau harimau, atau bahkan buaya. Saat ini, habitat asli dari badak adalah daratan Afrika dan Asia. Pemangsa yang punya kesempatan untuk mengalahkan badak besar hanya beberapa saja. Admin percaya jika para singa bisa memburu badak besar. Lah sekelas gajah besar aja mereka bisa mengalahkannya, apalagi badak yang ukurannya lebih kecil. Pasti para singa punya cara khusus untuk mengalahkan badak. Lalu hyena yang super ngeyel mungkin saja punya kesempatan mengalahkan para badak. Tinggal menunggu momen yang tepat aja sih. Ya kali aja ada badak besar yang sekarat, ketemu pasukan hyena yang 3 hari belum makan. Pasti para hyena akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya agar bisa mengalahkan badak itu demi bisa memakannya. Buaya masih mungkin mengalahkan badak, meski buaya hampir tidak pernah terlihat memburu badak. Tapi penguasa sungai ini punya rahang kuat. Sepertinya pertahanan badak bisa saja ditembus oleh taring tajam para buaya. Tapi pertemuan badak dan buaya besar emang jarang banget sih. Pemangsa lain yang punya kesempatan mengalahkan badak adalah harimau. Jika pemangsa lain memburu badak dengan pasukannya, maka harimau yang kelaparan akan memburu badak meski sendirian. Harimau punya tubuh besar, fisik yang kuat, cakar tajam, dan gigitan kuat. Harimau tetap memiliki peluang untuk mengalahkan badak. Memang ada beberapa informasi yang menyebutkan harimau memakan badak, tapi entah badak yang sudah jadi bangkai, badak berukuran kecil, badak yang terluka, atau mungkin badak yang berhasil diburu oleh si belang. Mungkin hanya 4 pemangsa itu yang punya kemampuan dan peluang untuk memburu badak. Tapi kembali lagi pada kenyataan yang ada. Jarang sekali ada bukti perburuan badak yang berhasil dan terekam kamera. Dengan sedikitnya pemangsa yang bisa mengalahkan badak, seharusnya hewan ini bisa berkembang dengan baik dan populasinya meningkat. Tapi nyatanya populasi badak terus berkurang, dan beberapa jenis bahkan mulai hilang dan tidak lagi terlihat di alam liar. Kalian tahu penyebabnya? Badak merupakan hewan yang lambat dalam urusan beranak pinak. Bahkan seekor induk mungkin hanya punya 1 anak selama hidupnya. Mereka memang punya sifat yang cukup berbeda jika dibandingkan dengan hewan lainnya. Dengan reproduksi yang lambat, kelahiran badak juga sedikit, sehingga populasinya tidak bisa bertambah banyak. Lalu kondisi ini diperparah dengan ulah beberapa orang yang masih memburu para badak. Udah populasinya minim, masih diburu pula. Kacau. Badak sendiri diburu karena julanya. Jula badak dipercaya jadi obat dan aksesoris para sultan. Harganya nggak main-main, bisa mencapai ratusan juta atau bahkan miliaran rupiah. Para pemburu akan memburu badak besar, mengambil julanya, dan membiarkan bangkainya begitu saja. Ada pula pemburu yang membius badak, memotong julanya, dan membiarkan badak itu tetap hidup dengan jula yang terpotong. Sebenarnya para badak adalah hewan yang dilindungi, tapi menghentikan perburuan liar terhadap para badak adalah pekerjaan yang sulit. Para pemburu biasanya memiliki jaringan yang rumit seperti jaringan mafia narkoba. Mereka susah dilacak, dan meski beberapa orang terus berupaya melestarikan badak, tapi para pemburu tetap saja melancarkan aksinya. Semoga para badak tidak mengalami kepunahan. Semoga saja populasi mereka bisa bertambah. Semoga saja para pemburu menyadari bahwa badak adalah hewan yang harus dilindungi. Semoga saja ada obat lain yang lebih manjur daripada obat yang berasal dari jula badak.
dan semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Makasih udah nonton, mohon maaf jika masih banyak kesalahan.